tentang prestasi dan sensasi sebagai identitas diri. Silakan pihak berprestasi untuk mengemukakan pendapat untuk membuka diskusi. Prestasi dapat digunakan untuk meningkatkan potensi diri. Tetapi prestasi belum tentu membuat orang tersebut dikenal oleh orang lain. Apa yang membuat prestasi dikenal? Karena biasanya orang yang hanya mengejar prestasi akan mengabaikan untuk memisahkan kisah pribadinya. Prestasi bersifat nyata dan dicapai dalam usahanya sendiri, berbeda dengan sensasi yang hanya bersifat sementara dan penuh dengan diri. Namun, dengan menambahkan duit, audiens akan menjadi penasaran dan mencari tahu tentang hal menjadi sensasi. Tampil dengan prestasi patut kita banggakan karena prestasi adalah usaha dan kerja keras, beda dengan sensasi yang hanya dianggap mencari perhatian semata. Sensasi tidak hanya bertujuan untuk mencari perhatian saja, banyak tujuan dari sensasi. Salah satu tujuannya adalah memotivasi orang lain dengan pengalaman yang pernah kita alami. Namun itu tidak bertahan lama dan sebatas hiburan semata, karena menurut saya itu adalah hal tidak berguna. Pernyataan bahwa mencari sensasi adalah hal yang tidak berguna adalah hal yang tidak benar. Mengapa pihak sensasi memanfaatkan data tersebut? Apa alasannya? Saat ini banyak konten kreator, contohnya adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline saat ini dikenal sebagai salah satu warga negara Indonesia lulusan Waseda University. Jerome Pauline menjadi terkenal karena sensasinya. Dia membuat konten untuk mengisi waktu senggangnya, dan karena kontennya itu sekarang dia dikenal oleh banyak orang. Sensasi memang dibuat lebih menarik dan lebih memilih bagi pihak-pihak lainnya. Berbeda dengan prestasi yang hanya dapat dimiliki oleh beberapa orang karena dapat melalui proses yang panjang dari usaha dan upaya. Mencari sensasi juga membutuhkan banyak ide dan melakukan banyak hal agar mereka dikenal dan menjadi perhatian publik. Tampil dengan prestasi tentunya harus didasari dengan fakta yang ada. Tidak ada maksud untuk mencari ketenaran. Berbeda dengan ketenaran, tidak ada maksud untuk mencari ketenaran alias menjadi yang paling hebat atau sombong. Apakah pihak proses sensasi setuju dengan pihak prestasi yang menyatakan bahwa menjadi tenar mendapatkan sombong? Saya tidak setuju. Mencari sensasi tidak selalu membuat orang menjadi sombong. Mencari sensasi juga tidak selalu berdampak negatif. Banyak dampak positifnya. Salah satunya adalah memotivasi orang dengan pengalaman yang pernah kita alami, dan juga membantu orang dengan kemampuan yang kita miliki yang ditampilkan di televisi ataupun media manapun. Namun zaman sekarang kebanyakan orang-orang lebih mencari sensasi untuk demi popularitasnya. Sangat berbeda dengan orang zaman dahulu. Mereka seseorang butuh usaha keras demi dikenal banyak orang. Bicara tentang uang, bukankah orang-orang sensasi dan uang untuk mengangkat? Namun usaha orang-orang yang mencari sensasi tidak sesulit orang-orang yang mengejar prestasi. Namun, jika dilihat dari data presentasinya, perhatian publik lebih dapat dikenal dengan sensasinya. Baik itu bisa dilihat di media televisi, di dunia kerja, atau lainnya. Itu dulu kemunculan topik yang sementara. Prestasi merupakan kebanggaan besar bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Namun orang yang hanya mengejar prestasi akan mengabaikan untuk mengisahkan kisah pribadinya, dan orang yang seperti ini biasanya akan jauh dari sensasi. Seperti contohnya adalah penyanyi pop yang namanya kalah gemerlap dibandingkan dengan para penyanyi dangdut yang dikenal kerap dekat dengan sensasi. Padahal penyanyi pop Indonesia banyak juga yang bertalenta, namun yang disorot justru penyanyi dangdut yang bersuara pas-pasan namun penuh dengan sensasi. Baik, apakah pihak sensasi yang mengungkap kebenaran
tidak cukup. Baik, terima kasih kepada pihak presentasi dan prestasi yang telah memaparkan pendapat dalam diskusi kita tentang prestasi atau sensasi yang sensasi sebagai identitas diri. Terima kasih juga pada para audiens yang